Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Dr. Muhammad Fahri. Apakah sudah bergabung? Oke, siap. Terima kasih Pak Dr. Ibahan, siap. Baik. Kemudian Bapak Dr. Wasehudin MSI sudah bergabung juga. Halo Pak Wasehudin. Beliau tidak ada di yang mungkin sedang keluar ya. Ini beliau. Baik, Bapak Ibu peserta semuanya, segera kita mulai acara kita pada pagi ini. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu ya dalam rangka silaturahmi akademik pada pagi hari ini, yakni webinar diseminasi hasil disertasi mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, program doktor. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita di jalan yang benar. Yang saya hormati Bapak Dr. Wasehudin MSI selaku pembahas pertama. Selamat bergabung, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang kedua yang kami hormati pula Bapak Dr. Haji Muhammad Fahri MPD selaku pembahas dua. Selamat datang dan bergabung juga Pak Dr. Fahri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Dr. Muhammad Fahri. Apakah sudah bergabung? Oke, siap. Terima kasih Pak Dr. Ibahan, siap. Baik. Kemudian Bapak Dr. Wasehudin MSI sudah bergabung juga. Halo Pak Wasehudin. Beliau tidak ada di yang mungkin sedang keluar ya. Ini beliau. Baik, Bapak Ibu peserta semuanya, segera kita mulai acara kita pada pagi ini. Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu ya dalam rangka silaturahmi akademik pada pagi hari ini, yakni webinar diseminasi hasil disertasi mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, program doktor. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita di jalan yang benar.
Yang saya hormati Bapak Dr. Wasihuddin MSI selaku pembahas pertama. Selamat bergabung, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang kedua yang kami hormati pula Bapak Dr. Haji Muhammad Fahri MPD selaku pembahas dua. Selamat datang dan bergabung juga Pak Dr. Fahri. Dan mahasiswa yang akan menyajikan hasil penelitian disertasinya pada kesempatan ini adalah Saudara Idwar, program studi PAI S3 dengan judul disertasi pengaruh dukungan sosial, kebersyukuran dan kecerdasan emosional terhadap resiliensi orang tua dalam menyekolahkan anaknya pasca gempa di Kabupaten Lombok Utara. Bapak Ibu sekalian, sebelum Saudara Idwar selaku penyaji menyampaikan temuan hasil disertasinya, terlebih dahulu saya sampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian selanjutnya nanti ada presentasi penelitian disertasi, ada kemudian respon dan tanggapan, kemudian ada feedback, kemudian acara penutup. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar, untuk menyingkat waktu kita berikan kesempatan kepada saudara, mohon maaf Bapak Ibu, sebelum kita mempersilahkan Saudara Idwar, acara ini akan dibuka terlebih dahulu oleh pimpinan pasca sarjana, mohon maaf. Dalam hal ini akan diwakili oleh Sekretaris Prodi PAI S3 Bapak Dr. Abdullah Fuadi MA. Silakan Pak Dr. Fuadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan akademik kita di Prodi PAI S3 Pascasarjana UIN Mataram, yaitu webinar diseminasi penelitian disertasi. Untuk yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada para pembahas di seri yang ketiga ini. Di bagian yang pertama pada hari ini Bapak Dr. Wasihuddin dari UIN Banten, kami ucapkan terima kasih Bapak telah bergabung dan berkenan untuk memberikan respon data kabarnya kepada mahasiswa kami. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada pembahas kedua, Bapak Dr. Fahri, yang nanti juga akan memberikan respon dan tanggapannya terhadap penelitian disertasi dari mahasiswa kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada hari ini kita akan melaksanakan webinar diseminasi penelitian ini, dan ini merupakan seri yang ketiga di tahun 2022. Di setiap seri itu akan ada 2 presenter. Jadi hari ini kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan dari penelitian disertasi dari 2 presenter. Dan untuk yang bagian pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Idwar, yang sejauh yang saya tahu membahas tentang resiliensi orang tua dalam menyekolahkan anaknya pasca gempa di Lombok Utara. Kemudian nanti di jam berikutnya, di bagian berikutnya, kita juga akan menikmati siraman pengetahuan atau curahan pengetahuan dari mahasiswa yang kedua, yang nanti insya Allah akan dilaksanakan setelah bagian yang pertama ini selesai. Para peserta webinar yang kami hormati, dari pimpinan Pascasarjana, dan saya mewakili Bapak Direktur Pascasarjana, salam dari beliau Bapak Profesor Dr. Haji Fahri MA, yang tidak bisa hadir bersama kita di webinar ini karena saat ini beliau sedang melaksanakan ibadah haji.
dan salam juga dari Bapak Wakil Direktur kami, Profesor Muhammad Abdul Nasir PhD yang saat ini sedang melaksanakan tugas akademik juga di Palangkaraya, Kalimantan. Kemudian salam juga dari Kaprodi kami, Bapak Dr. Iwan Fitriani, MPD. Untuk lebih mempersingkat waktu, maka marilah kita buka kegiatan webinar ini bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dengan demikian acara webinar ini kita bisa laksanakan secara resmi. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan untuk berikutnya kami berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Ribahan selaku moderator di bagian pertama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Abdullah Wadi. Selanjutnya kita memasuki acara kedua, yaitu presentasi penelitian disertasi. Ya, dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Edward, ya, mahasiswa program. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu Bapak Dr. Muhammad Fahri. Apakah sudah bergabung? Oke, siap. Terima kasih Pak Dr. Ribahan, siap. Baik. Kemudian Bapak Dr. Wasehudin MSI sudah bergabung juga. Halo Pak Wasehudin. Beliau tidak ada di yang mungkin sedang keluar ya. Ini beliau. Baik, Bapak Ibu beserta semuanya, segera kita mulai acara kita pada pagi ini. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu, ya, dalam rangka silaturahmi akademik pada pagi hari ini, yakni webinar diseminasi hasil disertasi mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, program doktor. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang benar. Yang saya hormati Bapak Dr. Wasehudin MSI selaku pembahas pertama. Selamat bergabung, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian yang kedua yang kami hormati pula Bapak Dr. Haji Muhammad Fahri MPD selaku pembahas dua. Selamat datang dan bergabung juga Pak Dr. Fahri. Saudara tentang hasil penelitian selanjutnya Bapak Ibu beserta Ibu kita akan mendengarkan respon dan tanggapan baik itu berupa saran, komentar, masukan dan para pembahas kita pada kesempatan ini. Untuk pertama kita berikan kesempatan pada Pak memberikan respon. Silakan Pak. Saya dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'da, yang sama-sama kita hormati Pak Direktur Pascasarjana yang dalam hal ini beliau sedang melaksanakan tugas mulia, tugas suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Semoga senantiasa mendapatkan haji yang mabrur dan dimudahkan segala urusannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Muhammad Abdul Nasir Baijdi, beliau selaku Wakil Direktur. Kebetulan beliau juga sedang ada tugas yang sehingganya tidak bisa berkenan hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini. Pak Dr. Muhammad Fahri MPD selaku penanggap 2. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan. Pak Dr. Haji Idwar MPD, Pak Dr. Fuadi, Seprodi PS3. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini, tepatnya di Banten jam 8.43, kita senantiasa bisa bermuajahah by Zoom dalam rangka sama-sama belajar terkait dengan disertasi Saudara Promovendus. Saudara Promovendus itu nampaknya bagian dari orang yang mendapatkan keberkahan dengan adanya tragedi gempa 13 Agustus 2018. Itu wasilah gempa yang ada di Lombok itu tanggal 13 Agustus 2018. Saudara tentang hasil selanjutnya Ibu kita akan mendengarkan respon dan tanggapan baik itu berupa saran, komentar, masukan dan para pembahas kita pada kesempatan ini. Untuk pertama kita berikan kesempatan pada Pak memberikan respon. Silakan Pak. Saya dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'da, yang sama-sama kita hormati Pak Direktur Pascasarjana yang dalam hal ini beliau sedang melaksanakan tugas mulia, tugas suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Semoga senantiasa mendapatkan haji yang mabrur dan dimudahkan segala urusannya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Muhammad Abdul Nasir Baijdi, beliau selaku Wakil Direktur. Kebetulan beliau juga sedang ada tugas yang sehingganya tidak bisa berkenan hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini. Pak Dr. Muhammad Fahri MPD selaku penanggap 2. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan. Pak Dr. Haji Idwar MPD, Pak Dr. Fuadi, Seprodi PS3. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada pagi hari ini, tepatnya di Banten jam 8.43, kita senantiasa bisa bermuajahah by Zoom dalam rangka sama-sama belajar terkait dengan disertasi Saudara Promovendus. Saudara Promovendus itu nampaknya bagian dari orang yang mendapatkan keberkahan dengan adanya tragedi gempa 13 Agustus 2018. Itu wasilah gempa yang ada di Lombok itu tanggal 13 Agustus 2018. Nampaknya dalam minggu-minggu ini, bulan ini, Promovendus akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan gelar doktor. Itu yang pertama. Dan saya
ucapkan selamat dengan jerih payah, yang dalam bahasa saya sederhana ketika menyelesaikan disertasi itu tentunya berdarah-darah, tidak sedikit waktu yang diluangkan, tidak sedikit tenaga yang difokuskan, tidak sedikit juga materi yang dipersiapkan dalam rangka menyempurnakan beberapa disertasi. Nah, terkait dengan judul ini sangat menarik dan insya Allah ini bersifat original. Pengaruh dukungan sosial, kebersyukuran, dan kecerdasan emosional terhadap resiliensi orang tua dalam menyekolahkan anaknya pasca gempa di Kabupaten Lombok Utara. Jika kita melihat dari judul ini, maka judul ini akan menggunakan pendekatan ataupun teknik kuantitatif. Tapi saya bisa melihat dari pertama saya bisa melihat dari sisi latar belakang masalah. Di latar belakang masalah Pak Haji Idwar itu saya melihat masih belum tuntas. Kenapa saya katakan belum tuntas? Karena di latar belakang masalah itu malah ada bukannya terjadi gap antara teori Dasein dengan Dasolen, malah ada kecenderungan hipotesis dari pembahasan sementara. Lihat di halaman 9 sampai dengan halaman 12 itu. Jadi ini adalah jadi temuan-temuan yang semacam ini di halaman 9 sampai 12 ini idealnya itu masuk pada pembahasan, bukan pada latar belakang masalah. Saya bacakan misalkan ini. Berdasarkan hasil observasi peneliti diketahui bahwa orang tua yang terdampak bencana gempa bumi yang terjadi di Lombok Kabupaten Utara menunjukkan sebagian besar mampu bangkit. Nah, kalau itu sudah dijustifikasi di latar belakang masalah, sebenarnya ini tidak perlu diteliti, Pak. Karena itu sudah dijelaskan oleh Bapak di latar belakang masalah ya. Itu. Nah, oleh karenanya, apa sih isi latar belakang masalah itu? Saya bisa melihat begini. Isi di latar belakang masalah itu adalah adanya teori dan fakta yang ada itu terjadi gap. Maka antara teori dengan fakta yang ada itu terjadilah sebuah pernikahan yang akan melahirkan rumusan masalah. Begitu. Jadi gap antara fakta dengan teori itu nanti akan melahirkan sebuah rumusan masalah. Nah, nanti dari rumusan masalah itu nanti akan dijabarkan apakah menggunakan metode yang disesuaikan dan teori yang terkait itu, dan akan dijabarkan secara tuntas dan lugas pada bab 4 di pembahasan. Nah, begitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sebelum saya lebih jauh juga, saya akan lihat di abstrak, Pak. Di abstrak yang Bapak tulis. Di abstrak itu ada dua, ini sebenarnya sudah benar abstraknya, cuman cara penempatannya yang masih kurang tepat. Artinya begini, di abstrak itu istinya adalah tidak boleh keluar dari kaidah-kaidah IMRAR. IMRAR itu artinya adalah introduction, method, result, and diskusi. Ya. Nah, di metode itu kenapa mesti dicampur temuan Bapak? Nah, begitu. Seperti halnya dengan masuk di dalam alinea metode misalkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada pengaruh. Nah, kalau hasil penelitian ini menjadi pengaruh, itu sebaiknya ada dalam pembahasan, result and discussion. Jadi metodenya itu adalah cukup pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif asosiatif, tekniknya bla 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 sampai dengan regresi linear berganda, itu saja. Jadi nanti dari hasil penelitian ini ditarik ke bawah, dan itu sehingga menjadi 3 paragraf. Dan itu adalah kaidah dalam pembuatan abstrak. Jadi IMRAR itu tidak boleh keluar dari IMRAR. Introduction, method, result, and discussion. Itu. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan landasan teori. Nah, terkait dengan landasan teori ini, saya belum menemukan partisi dari sebuah teori yang Bapak gunakan. Misalkan begini, saya belum bisa menemukan itu. Grand teori sebagai teori utama atau teori dasar yang terkait dengan bidang keilmuan penelitian Bapak itu seperti apa? Kan idealnya begini, dalam sebuah disertasi itu tidak boleh teori menjadi menggantung, tetapi teori itu harus menjadi jelas.
Ada grand theory, ada middle theory, dan ada applicative theory, atau nama istilah lain sering disebut juga applied theory, atau juga sering disebut dengan teori minor begitu, applicative theory itu. Seperti contoh begini, Pak. Kalau kita membahas misalkan pengaruh kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi guru, gitu. Nah, maka grand teorinya itu adalah grand teori yang terkait dengan manajemen. Artinya dari sisi manajemen itu nanti dijabarkan definisinya seperti apa, teori dan fungsinya juga seperti apa, dan lain-lain. Nah, aplikatif teorinya adalah tentang kompetensi dan kinerja guru. Nah, sementara middle theory itu yang dapat menghubungkan daripada grand theory dan aplikatif teori itu, maka dibutuhkan juga middle theory yang dapat menghubungkan. Artinya apa? Teori penghubung antara grand theory dan applied theory. Nah, kalau dalam contoh yang barusan saya sampaikan itu adalah berarti middle teorinya itu terkait dengan manajemen kepemimpinan, teori fungsi dan lain-lain. Nah, di dalam teori yang Bapak paparkan itu masih bersifat universal. Tidak terlihat mana yang masuk dalam kategori grand theory, middle theory, dan aplikatif teori. Itu saya bolak-balik itu masih belum saya temukan di Bapak yang ini. Nah, terkait dengan teori teori yang Bapak sampaikan, misalkan di halaman 35 itu Bapak kutip dari Saint-Michel dan Zimet, misalkan itu sudah bagus sekali. Misalkan menggambarkan bahwa dukungan sosial sebagaimana determinnya, dukungan ini diberikan oleh orang-orang terdekat, individu meliputi dukungan keluarga, dukungan teman, dan dukungan orang-orang yang sangat berarti di sekitar individu. Nah, teori ini idealnya nanti Bapak jabarkan juga di dalam pembahasan, gitu. Jadi teori yang dikeluarkan oleh Michel dan Zimet ini, pola implementasi yang didapatkan dari informan inti yang Bapak teliti itu adalah tidak ada lain adalah orang tua korban gempa yang ada di sana. Gitu. Nah, apakah itu sudah dilakukan oleh Bapak sebagai tim peneliti? Pola bentuk dukungannya juga seperti apa? Bagaimana caranya penguatannya? Apakah ada faktor-faktor eksternal yang lain gitu yang ikut juga dukungan sosial? Misalkan begini Pak Edward, ada enggak gitu dari pihak-pihak lain yang melakukan pola pendekatan trauma healing misalkan dari relawan ketika gempa misalkan pada tanggal 13 Agustus 2008 itu. Nah, itu juga itu harus Bapak teliti, harus Bapak kaji pada masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di sana, pemerintah desa dan lain sebagainya. Atau ada dari komunitas misalnya yang melakukan untuk penguatan emosional gitu. Yang ketiga adalah dari psikolog, yang keempat adalah dari psikiater, dari agamawan, dari dinas-dinas terkait misalkan. Kan tentunya semua itu berkolaborasi kan untuk bisa membangkitkan, membangun keluarga yang memang terkena gempa itu. Jadi mereka tidak bisa berdiri sendiri, tetapi semua relawan yang melakukan pola pembinaan trauma healing itu juga harus dijadikan sebagai informan dari penelitian Bapak terkait dengan resiliensi orang tua terhadap dalam menyekolahkan anaknya di pasca gempa yang ada di Lombok. Itu yang idealnya harus Bapak lakukan. Nah, saya juga mengambil judul ini, apakah resiliensi itu masuk dalam kategori sabar? Sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Quran, surat surat Al-Baqarah ayat 155, Pak. Gitu. Yang berbunyi begini kalau tidak salah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khabri wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin gitu loh. Nah, itu yang saya temukan. Padahal ini kalau dilihat dari judul Bapak, pengaruh dukungan sosial, kebersyukuran dan kecerdasan emosional terhadap resiliensi orang tua dalam menyekolahkan anaknya, ayat itu juga bisa dijadikan sebagai grand theory oleh Bapak sebagai teori dasar untuk dilakukan sebagai sebuah pijakan. Nah, begitu. Itu. Yang kedua juga tentunya di sini
ayat yang ada pada surat Yusuf misalkan, ayat 87 misalkan. Wala ta'asu mir rauhillah innahu la ya'asu mir rauhillah ilal qaumul kafirun misalkan, ya. Nah, begitu. Itu juga bisa dijadikan. Kenapa? Karena kebiasaan manusia itu mereka hanya mau menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mereka menerima cobaan itu banyak yang mereka berputus asa. Itu adalah kondisi kemanusiaan. Siapa yang bersabar, siapa yang tetap istiqomah, mereka adalah orang-orang yang memang benar-benar berpijak pada nilai-nilai agama misalkan. Mereka juga harus dijadikan sebagai sebuah tatanan dalam pembahasan disertasi berikutnya. Nah, di rumusan masalah yang terakhir bagian E ada yang dominan ya di rumusan E kalau tidak salah ya. Faktor apa yang dominan di dalam mempengaruhi sosial resiliensi orang tua terhadap menyekolahkan anaknya. Kalau tidak salah di poin E ya, di poin E ya. Rumusan masalah yang kelima ya. Ya. Nah, kalau faktor dominan itu berarti apakah dari hasil penelitian yang ada pada kenapa Bapak tidak sungguh juga sesuatu yang menjadi kekuatan misalnya. Dari resiliensi itu mesti dijabarkan di dalam part itu yang menjadi kekuatan orang tua untuk tetap menyekolahkan anaknya sementara kondisinya itu sedang semerawut. Rumah tidak ada, kondisi keuangan juga semerawut, makan juga tidak ada dan lain sebagainya. Apa yang menjadi kekuatan? Nah, itu tentunya itu harus ditelitik gitu loh. Yang kedua juga dari sisi kelemahan dalam kondisi yang semacam itu gitu. Bapak juga harus cari itu kelemahan-kelemahannya. Yang ketiga adalah Bapak harus cari juga peluangnya atau yang disebut dengan opportunity, dan yang keempat adalah ancamannya juga Bapak harus gali. Artinya ancamannya kalau orang tua tetap meratapi apa yang ia alami pada saat itu dan tidak menyekolahkan anaknya, Bapak bisa bayangkan generasi saudara-saudara kita yang ada di Lombok misalkan 10-20 tahun yang akan datang misalkan. Gitu. Nah, inilah yang perlu juga dibedah secara tuntas di dalam pembahasan. Rumusan masalah saya pikir itu sudah mewakili, tetapi ketika di dalam pembahasan itu tidak dijabarkan secara detail gitu. Permasalahannya kenapa? Saya harus detail juga membuka demikian karena di dalam disertasi itu, dalam istilah Prof. Muhibin itu begini. Skripsi itu penelitiannya cukup kita petik saja pangnya dan daunnya saja. Kira-kira kenapa pahan ini layu gitu? Cukup petik aja pangnya sama daunnya. Oh, diteliti kira-kira ada ulat yang ada di sini. Tesis, kita potong batangnya bukan hanya pang sama daunnya saja. Oh, ternyata ada guratan hitamnya gitu loh. Di batang itu. Inilah yang menyebabkan misalkan daun menjadi layu. Nah, begitu. Nah, untuk disertasi bukan hanya sebatas memetik ranting dan daunnya sampai dengan batangnya, tetapi bagaimana disertasi juga ikut mencongkel sampai dengan ke akarnya. Jangan-jangan terjadinya guratan hitam misalkan di batang sampai berimbas kepada ranting dan daun itu, akarnya juga bermasalah. Nah, begitu. Congkel juga akarnya. Setelah dicongkel akarnya ternyata, oh iya ternyata di dalam akarnya itu juga misalkan banyak ulat sehingga akarnya tidak subur, banyak virus dan lain sebagainya. Nah, begitu. Itulah pentingnya kajian disertasi dilakukan secara universal dan menyeluruh begitu. Oke. Itu saja barangkali sekedar masukan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Inwal selaku Promotengus. Semoga ke depan menjadi sesuatu yang sangat berguna, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Lembaga UIN Mataram yang telah mempercayakan kepada UIN Banten untuk sama-sama berkontribusi dalam rangka saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, selanjutnya kami berikan kepada saudara untuk memberikan feedback dan balik terhadap
apa yang sudah disampaikan oleh pembahas pertama tadi. Baik. Silakan Pak Idham. Baik, terima kasih Pak Dokter atas masukan sarannya. Jadi yang pertama mengenai penelitian ya yang di latar belakang. Jadi penelitian yang di latar belakang itu sebenarnya itu adalah penelitian terdahulu kita. Jadi sebelum kita melakukan penelitian di kuantitatif itu, kita ingin melihat dulu gambaran bagaimana lokasi yang kita teliti, bagaimana dengan subjek yang akan kita teliti. Sehingga kita observasi awal dulu dengan melihat bagaimana keadaan orang tua siswa atau individu korban bencana di sini. Nah, itulah hasilnya yang kita taruh di latar belakang itu. Kemudian kita wawancarai bagaimana keadaan mereka ketika mereka kehilangan misalnya keluarga mereka, kehilangan kemudian mata pencarian mereka, bahkan kehilangan keluarga mereka. Ini yang kita tanya dulu, kita wawancari untuk mengetahui gambaran kita ketika kita melakukan penelitian. Itu untuk yang pertama, Pak Dokter. Yang kedua mengenai abstrak. Jadi abstrak itu, jadi di samping kita pertama seperti Pak Dokter jelaskan tadi, jadi kita menentukan metode dan kita memasukkan kesimpulan terakhir atau temuan-temuan kita di paling akhir itu. Kan sudah tadi di abstrak itu ada, kita masukkan ada metodenya, ya. Kemudian apa alat yang kita gunakan analisis datanya, kemudian instrumen-instrumennya, baru terakhir kita ingin mengetahui apa kesimpulan-kesimpulannya di sana, yaitu pengaruhnya secara parsial, kemudian pengaruhnya secara simultan, dan yang terakhir dan faktor yang dominan. Nah, itu. Kemudian mengenai teori. Jadi teori itu kita sudah jelaskan semua di sana. Untuk resiliensi ada yang dijelaskan oleh Kenner Davidson itu tentang resiliensi. Jadi ada dua pengaruh di sana. Yang pertama yang difokuskan adalah hardiness ya dan persisten ya. Di sana ada dua, ada di kajian teori itu. Jadi yang mempengaruhi resiliensi atau yang terdiri dari ada di sana hardiness dan ada persisten. Hardiness itu adalah bagaimana seorang bisa mengatasi permasalahan atau menghadapi kondisi ketika mereka secara tidak terduga ya, misalnya karena mengalami stres ya, kemudian mengalami sakit atau tekanan dalam pasca gempa itu namanya hardiness. Kemudian persisten itu adalah keinginan bagaimana seorang individu atau di sini korban bencana atau orang tua siswa itu ingin mencapai keinginannya walaupun dalam keadaan sulit ya. Mereka berusaha dan berjuang, tidak kenal menyerah ya. Nah, itu ya teori untuk resiliensi. Kemudian ada teori seperti Pak Dokter bilang untuk dukungan sosial, ada Michael Zimmer itu ada 3 dimensi, itu ada dukungan dari keluarga, ada dukungan dari teman, yang peneliti tetapkan itu adalah orang yang kita berarti dalam hidup kita, orang yang paling kita sayang, misalnya seorang suami, misalnya adalah istrinya, dimensi dukungan sosial. Kemudian ada dimensi kebersyukuran. Yang di teori itu menurut Listidiantini dan kawan-kawan, ada 3 yang kita pakai di sana komponennya. Ada adalah yang pertama adalah rasa apresiasi terhadap kehidupan, ya. Rasa apresiasi terhadap kehidupan diterima baik dari Tuhan maupun orang lain. Ya. Yang kedua adalah perasaan positif terhadap kehidupan yang dimiliki. Misalnya dia tidak merasa kekurangan dengan apa yang dimilikinya, dia merasa cukup dengan keadaannya, walaupun bertindak positif sebagai ekspresi dari perasaan positif dan apresiasi yang dimiliki. Nah, ini tindakan-tindakan yang dilakukan, misalnya dia dengan cara beribadah kepada Allah, dengan taat, kemudian dia banyak zikir kepada Allah ya. Inilah cara-cara 3 komponen yang kita pakai ya menurut Listidiantini dan kawan-kawan di dalam penelitian ini. Jadi ada 3 komponennya yang kebersyukuran. Dan yang terakhir yang digunakan atau yang dipakai oleh John Mayer dan Peter Slovi ya. Itu ada 4. Itu pertama persepsi terhadap emosi, pengelolaan emosi diri, dan kemudian memahami emosi orang lain dan manajemen emosi. Itu teori yang kita gunakan, yang kita aplikasikan kemudian di dalam angket atau pernyataan-pernyataan itu. Nah, sehingga kita menemukan hasilnya seperti di dalam pembahasan itu dan kesimpulan itu. Itu yang bisa kita jelaskan, Pak Dokter. Terima kasih, itu saja. Baiklah, para peserta webinar. Selanjutnya kita akan dengarkan respon dan tanggapan dari pembahas kedua.
kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Fahri MPD. Silakan Pak. Bapak kurang lebih 20 menit. Oke. Baik, terima kasih Saudara Moderator Bapak Dr. Ribahan MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram. Pada kesempatan ini beliau sebagai Amirul Hajj sedang menjalankan tugas. Semoga sehat selalu dan sukses Pak Direktur. Begitu juga dengan Bapak Wakil Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram, Bapak Profesor Dr. Abdul Nasir, MA PhD, yang sedang menjalankan tugas juga. Semoga sukses dan sehat selalu. Kemudian yang kami muliakan juga dan selamat datang kepada Bapak Dr. Wasehuddin MSI dari Pasca Sarjana UIN Banten. Terima kasih Bapak sudah bisa bergabung. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Sama-sama Bapak. Begitu juga dengan Bapak Kaprodi S3, Bapak Profesor Dr. Iwan Fitriani MPD, dan Pak Sekjur Dr. Abdullah Adi MA. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan selamat kepada Bapak Idwar ya. Terima kasih. Sampai tahap akhir ya, menyelesaikan pendidikan di program doktoral pendidikan agama Islam di Pasca Sarjana UIN Mataram. Judul disertasi ini sangat bagus kalau menurut saya, tetapi mungkin banyak hal yang ya termasuk dari Bapak pembahas pertama tadi dari Pak Dr. Wasehuddin yang perlu kita ya diskusikan mungkin, dan kesempatan ini sangat tepat untuk kita saling berbagi pengalaman. Yang pertama saya sudah banyak tadi dari Pak pembahas utama, tapi di latar belakang juga masih mengganggu. Ya, di latar belakang secara detail sudah disampaikan oleh Bapak pembahas utama, tapi saya mungkin secara umum Pak, statement-statement yang dibangun di latar belakang itu masih sangat lemah. Apalagi ini penelitian kuantitatif, jadi Bapak di situ banyak statement pernyataan itu masih common sense tanpa dasar yang kuat. Apalagi ini penelitian kuantitatif harusnya dengan angka-angka Bapak. Contoh misalnya lebih banyak yang stres, banyak orang tua yang seperti itu. Kalau penelitian kualitatif mungkin masih bisa diterima, tetapi kalau untuk kuantitatif justru untuk menguji teori, jadi harus dengan angka-angka Pak penyataannya. Jadi itu saya lihat sangat lemah ya, mengapa ini harus diuji. Secara logika, pikiran sederhana saja kita mengatakan, ya pastilah ada hubungan antara kebersyukuran Pak dengan relationship itu pasti, kalau secara sederhana ya pasti ada. Tidak diuji juga ya seperti itu. Malah kalau diarahkan ke penelitian kualitatif hasilnya akan lebih bagus dan akan bisa memberikan makna yang lebih baik lagi, terutama pada rekomendasinya nanti. Itu pada latar belakang. Kemudian teori-teori Pak, benar apa yang dikatakan Bapak pembahas pertama tadi itu belum jelas antara grand teori dengan middle teori, teori utama, teori pendukung itu masih belum jelas Pak. Karena kalau penelitian kuantitatif itu kata kuncinya itu pada instrumennya Pak. Apalagi ini menyangkut psychological assessment. Saya kebetulan dari S3 psikologi Bapak, jadi itu sangat rapuh, sangat lemah. Bagaimana Bapak menguji aspek-aspek psikologi? Pertama misalnya kebersyukuran, itu enggak jelas Pak teorinya. Teori itu apakah itu teori utama atau teori middle atau teori pendukung, tidak jelas. Jadi saya lihat bagaimana Bapak membreakdown butir-butir pertanyaan itu juga tidak kurang tepat, kurang sesuai.
Nah, di samping itu Bapak tidak menjelaskan apakah Bapak ada uji ahli instrumen. Saya belum belum lihat karena untuk psychological assessment itu harus ada uji ahlinya, Pak. Apalagi tentang relisensi, kemudian tentang aspek-aspek kecerdasan emosional itu harus diuji ahli, Pak. Jadi ini penelitian Bapak ini ya masih sangat sangat lemah sekali kalau menurut saya. Jadi termasuk pernyataan-pernyataan yang disampaikan di latar belakang itu juga tidak mendukung tujuan dari penelitian Bapak ini, Pak Idwar ya. Secara runtutan metode penelitian, ya oke, bolehlah saya lihat. Tetapi itu pun kalau untuk level S3, Bapak, instrumen-instrumen itu bagaimana Bapak bisa mendesain setiap instrumen untuk menguji setiap aspek-aspek psikologi itu belum sesuai dengan tahapan-tahapannya. Mengapa saya katakan begitu? Itu model siapa, caranya siapa, itu tidak jelas. Jadi itu hanya model Bapak. Model Pak Idwar ya yang menggunakan model seperti itu cara mengukurnya. Di situ mungkin kata kunci pengumpulan datanya itu kan dengan menggunakan instrumen. Tetapi tidak jelas bagaimana bisa Bapak membreakdown butir-butir pertanyaan aspek-aspek psikologi yang akan diuji. Itu tidak jelas, Pak. Jadi minimal harus 1-2 kali ada uji ahli. Dari ahli yang memang pakarnya psikologi dan memang pakarnya mungkin di bidang kecerdasan emosional dan lain sebagainya. Itu untuk instrumennya. Secara umum memang kita tidak bisa mengontrol bias pengamatan Bapak dalam setiap penelitian, itu tentu pasti ada lah. Kalau ini banyak bias-biasnya mungkin ya tidak juga sih. Tetapi mengontrol bias pengamatan itu tidak dapat dieliminasi, Pak. Tetapi dapat dikurangi dengan beberapa cara. Misalnya seperti itu tadi, harus ada uji instrumennya, kemudian harus setelah Bapak uji instrumennya, kemudian Bapak revisi, perbaiki lagi, dari malah sebenarnya ya mohon maaf ini saya sampaikan, kalau waktu gempa kemarin, saya dari Himpunan Psikologi Indonesia itu anak juga, Pak. Jadi, nah alat tes Bapak ini tidak jelas, Pak. Memang di sini ada juga yang alat tesnya itu menggunakan kecerdasan emosional, tetapi saya lihat di daftar pustakanya itu ini dari bukunya siapa. Mungkin kalau kecerdasan emosional ya saya punyanya Goldman mungkin, tapi boleh yang lain juga tidak apa-apa. Tapi saya lihat ini dari teori siapa dan apakah itu teori utama dan itu teori pendukung, itu belum jelas. Malah kalau bisa, kalau menurut saya sebenarnya Bapak bisa mengambil data kemarin di HIMSI NTB itu lengkap, Pak. Tesnya dulu sampai sejauh mana tingkat keparahan ya aspek-aspek psikologi anak-anak ini menghadapi beberapa kali itu dites lagi. Jadi ternyata memang tidak ada yang terdampak trauma, Pak. Seperti itu. Nah, ini kan kalau ini agak beda sedikit ya. Ketika baru masih hangat-hangatnya gempa pun setelah dilakukan trauma healing ternyata memang tidak ada yang sampai. Dan biasanya kita melakukan tes itu setelah 40 hari peristiwa terjadi. Setelah 40 hari, ya 30-40 hari lah. Jadi itu bisa dilakukan tes-tes. Itu masukan yang sangat substansi kalau menurut saya Pak Haji Idhar pada psychological assessment, pada tes-tes psikologinya. Kalau secara aturan metode penelitian kuantitatif ya sudah inilah terpenuhi menurut saya, tetapi latar belakang harus ini lagi lebih tajam lagi, kemudian teori-teori harus lebih tidak tajam, teorinya tidak tepat juga, apalagi ini kuantitatif, ini kita menganggap sudah seperti itu pengaruhnya, tidak juga Pak. Malah kalau bisa, kalau kualitatif akan lebih bermakna dia. Membreakdown butir-butir pertanyaan pada aspek psikologi itu juga menurut saya masih sangat mengambang. Teorinya siapa, bagaimana. Nah, itu bisa saja, tetapi harus ada rekomendasi dari uji ahli tes psikologi. Kalau menurut saya, apalagi ini levelnya S3. Di situ tidak ada. Bapak menjelaskan bahwa
tes ini dilakukan oleh uji ahli ini siapa, pada tahap ini siapa, seperti itu tidak ada. Jadi itu mungkin yang sangat krusial kalau menurut saya Pak, sangat penting ya, apalagi untuk level disertasi itu sangat-sangat penting. Ya, selanjutnya saya kira sudah sesuai lah kalau untuk tahapan-tahapan penelitian kuantitatif untuk uji-uji teori itu saya kira sudah ya. Saya kira begitu Pak Haji Edward, saya tidak bisa terlalu banyak karena kalau saya uraikan lebih detail setiap aspek psikologi yang akan diukur itu panjang Pak, panjang ceritanya. Misalnya dari variabel ini bagaimana membreakdown-nya, mengapa seperti itu kan ya lama sekali. Jadi secara umum saja. Jadi teori Bapak masih rapuh, jadi hasilnya pun belum kalau menurut saya kelihatan, tetapi ini ya baguslah ada usaha untuk mengkaji. Maksudnya begini Pak, jadi untuk peneliti-peneliti selanjutnya juga, apalagi yang aspek-aspek psikologi, mungkin perlu lebih banyak berdiskusi lagi Pak. Itu menurut saya. Jadi supaya masukannya itu lebih banyak lagi. Karena ya saya kira bukan hanya penelitian psikologi ya, penelitian yang lain pun saya kira ada uji instrumen juga Pak. Ada prariset, ya prariset di sini ada, tapi prariset Bapak itu hanya common sense Pak. Hanya kata-kata Bapak aja yang seperti itu, tidak ada dasarnya Bapak melakukan penelitian. Jadi ada sekian yang ini, sekian yang bersyukur, sekian ya lebih banyak yang bersyukur itu ya tidak kuat Pak. Pernyataan-pernyataan yang ada di latar belakang. Saya kira itu. Terima kasih dan selamat kepada Pak Haji Edward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Fahri. Selanjutnya, saudara kesempatan untuk memberikan. Baik, terima kasih Pak Dokter atas masukan dan sarannya. Jadi begini Pak Dokter, yang pertama mengenai latar belakang. Jadi sudah saya jelaskan di sana di halaman 6 dan 7 sudah jelas semua data-data berapa jumlah korban bencana gempa, berapa jumlah yang rusak, semua sudah kita jelaskan angka-angkanya. Kemudian yang kedua, mengenai uji instrumen. Jadi uji instrumen itu sudah Promopendus lakukan. Yang pertama ada dua, ada uji validitas pakar dan ada uji validitas butir. Uji validitas pakar itu sudah dijelaskan di metode penelitian itu, dan ada sertifikat surat pernyataannya juga di lampiran. Surat pernyataan yang bertanda di tangan di bawah ini nama Dr. Randus Marzuki MSI. Nah, inilah yang validitas data instrumen peneliti itu dia dosen Fakultas MIPA Unram. Jadi ini yang sudah sudah ada surat pernyataannya bahwa instrumen yang saya gunakan ini adalah valid. Setelah itu kemudian saya lakukan uji validitas. Uji validitas itu kita lakukan dengan kita membagikan instrumen kepada responden. Jadi penelitian itu jadi tempatnya 30 orang responden. Nah, di sana baru kita uji validitasnya, ada hasil-hasilnya juga lengkap di sana. Di sana apabila datanya R-nya lebih besar ya dari R tabel, maka data itu dikatakan valid. Kemudian ada untuk uji instrumen itu reliabilitasnya untuk mengetahui apakah ada konsisten atau tidak data itu. Misalnya kita uji sekali, kita uji 2 kali, itu sudah kita uji dia sehingga ada hasilnya, semua hitungan sudah lengkap di disertasi ini. Jadi dari awal sampai akhir disertasi ini ada namanya uji validitas, kemudian ada uji reliabilitas. Inilah uji yang sangat penting. Kalau sudah lolos uji yang kedua itu, baru kita masuk kepada uji klasik. Uji klasik itu setelah kita mendapatkan data. Jadi setelah kita mendapatkan normal atau tidak, makanya uji namanya uji normalitas dalam kuantitatif. Kemudian kita uji gejala heterokedasitas. Apakah ada gejala atau tidak? Kemudian ada gejala multikulinitas. Apakah ada atau tidak? Kalau sudah terpenuhi yang 3 itu, baru kita bisa proses lagi menjadi regresi. Ada regresi linear sederhana, regresi linear bergerak, baru kita mendapatkan hipotesisnya. Jadi itu sampai terakhir, karena ini kuantitatif, berarti dia menggunakan angka-angka. Angka-angkanya juga lengkap, dan hasil-hasilnya itu tidak kita sesuai dengan misalnya wawancara gini, tapi hasil sesuai dengan data-data yang kita dapat. Ini tidak bisa bohong, karena data yang kita dapat itu kita olah. Apa hasil data itu, itulah hasilnya.
Nah, itu untuk penelitian kuantitatif. Jadi hasil yang kita dapat ini bukan kita pakai kata-kata, tapi data yang sudah lengkap, hasil dari awal sampai akhir kita dapatkan. Itu ya Pak Dokter. Kemudian untuk desain untuk ini untuk apa namanya, mengenai teori apa yang digunakan untuk kecerdasan emosional. Tadi sudah Promo Pendus jelaskan bahwa teori yang gunakan adalah teori faktor-faktor yang Sloppy-Mayer atau yang digunakan oleh Peter Sloppy atau John Mayer dan Peter Sloppy itu ada 4 ya untuk apa namanya, untuk kecerdasan emosional. Yang pertama itu adalah persepsi terhadap emosi. Ini ada ukurannya, ada sudah kita jelaskan juga di sana, sudah lengkap dia item-item dalam kuesionernya. Kemudian ada persepsi, pengelolaan emosi, ya, pengelolaan emosi diri, kemudian memahami emosi orang lain, dan manajemen emosi. Ada 4 ini yang kita pakai untuk mengukur kecerdasan emosi. Karena pertama kali yang menemukan kecerdasan emosional itu adalah Sloppy dan Mayer. Itu adalah seorang profesor yang namanya John Mayer dan Peter Sloppy. Daniel Goleman ini. Makanya kita menggunakan yang John Mayer dan Peter Sloppy. Itu saja mungkin tanggapan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu peserta webinar, kita sudah sampai pada ujung acara. Sebelum acara webinar ini kami tutup, izinkan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembahas yang sudah memberikan banyak komentar, saran, dan masukan buat disertasi saudara Iswara. Mudah-mudahan ini sebagai bahan sekali lagi untuk menjadikan disertasi ini menjadi lebih baik. Sedianya acara ini akan ditutup oleh Pak Dao, ya, masing-masing ada apa namanya urusan, ya, dan kita sama-sama tutup acara ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Kita akan langsung kepada webinar yang kedua, ya, nanti adalah bisa mulai. Demikian Bapak Ibu peserta webinar, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak Dr. Masudin, Dr. Fahri. Pak Fahri, Terima kasih, Mas Iman. Pak Sekrodi. Mohon maaf saya live ini ya, ada sidang. Terima kasih. Terima kasih. Salam ke semua Mas Sarjana UIN Banten. Webinar ini. Ya. Ditunggu mainnya di UIN Banten, Pak Fahri. Insyaallah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Nggak bisa simpan di sini makanya. Selamat Pak Haji Dua. Selamat sudah melewati tahap berikutnya. Izin lab, Mas Fuad. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Fahri. Ya, berikutnya kita akan memasuki bagian kedua, atau sesi kedua dari webinar seri yang ketiga ini, yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Yudin Citriadin dengan dua pembahas kita. Ya, pembahasnya adalah Bapak Profesor Sarifuddin Sabda. Sudah bergabung, Prof. Assalamualaikum, Prof. Sarifuddin. Kemudian pembahasan kedua adalah Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. telah bergabung di webinar kami.
Ya, berikutnya pembahas kedua nanti adalah Ibu Dr. Faizah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu Dr. Faizah, sudah bergabung? Silakan Bapak Dr. Yudin. Baik, terima kasih Pak Dr. Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan webinar nasional diseminasi hasil